Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Lentera CPNS akan membahas soal tentang teori belajar. Teori belajar ini masuk di series pedagogik. Jika teman-teman masuk di guru belajar dan berbagi, series calon ASN ya, P3K. Nanti di pedagogik ada modul yang pertama yaitu teori belajar. Nah, untuk Lentera CPNS kali ini akan membuat 5 soal serta pembahasannya yang berkaitan dengan teori belajar. Teori belajar ini sangat fundamental ya di P3K ini. Soalnya di seri guru berbagi dan belajar itu teori belajar pun ada di modulnya. Jadi teman-teman harus bisa memperdalam teori belajar di seri pedagogik ini. Yang pertama, soalnya adalah di bawah ini adalah tokoh dari teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah Skinner, yang kedua atau B adalah Ausubel, yang ketiga C Kohler, atau yang keempat D Piaget. Jadi keempat tokoh ini dia mempunyai beberapa teori yang diklasifikasikan, ada yang behavioristik, ada yang kognitif, ada yang konstruktivis, ada humanistik. Jadi setiap tokoh mempunyai perannya masing-masing. Di bawah ini yang termasuk ke dalam teori belajar behavioristik, tokohnya siapa? Yang pertama Skinner, Ausubel, Kohler, atau Piaget. Nah, cara menghafalnya gampang. Jika behavioristik itu namanya seperti skincare gitu. Skin. Nah, kalau skin itu termasuk ke dalam behavioristik. Ausubel, Kohler, Piaget itu termasuk ke dalam tokoh teori kognitif. Jadi di hafalnya bisa dengan sesuatu yang membuat kalian terbiasa sehari-hari gitu. Piaget, Kohler, Ausubel, skin itu masuk ke dalam behavioristik. Teori kognitif Piaget seperti teori operasional konkret, operasional formal gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang pertama adalah Skinner. Kita ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini, teori ini menganggap bahwa belajar hakikatnya merupakan proses membentukan hubungan antara stimulus dan respon. Kognitif, konstruktivistik, behavioristik, atau humanistik. Di setiap teori belajar pasti ada penekanannya masing-masing. Yang kognitif itu lebih mementingkan prosesnya daripada hasil belajarnya. Kemudian yang konstruktivis itu membangun pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, yang C, behavioristik, adanya hubungan stimulus dan respon. Yang D, humanistik, penekanannya adalah belajar itu untuk kepentingan orang banyak atau bisa memanusiakan manusia itu sendiri. Humanistik lebih kepada kemanusiaannya. Jadi kalau ada soal yang berkaitan dengan stimulus dan respon, itu dipastikan jawabannya adalah teori belajar behavioristik. Jadi teman-teman bisa mengingat petunjuk-petunjuk atau garis besar di setiap teorinya, nggak harus teman-teman hafalkan semuanya. Kognitif itu prosesnya bukan hasil. Konstruktivis membangun, behavioristik stimulus respon, humanistik untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Nah, dari sini teman-teman bisa screenshot nih, dikumpulin materi-materinya supaya teman-teman nggak menghafal banyak. Nanti dari tim Lentera coba untuk membuat rangkuman-rangkuman supaya teman-teman gak harus menghafal banyak. Soal nomor 3 ya. Di bawah ini adalah tahap belajar anak dalam belajar geometri menurut Van Hill. Kecuali, berarti yang tidak termasuk ke dalam Van Hill ya, dalam belajar geometri. A. Pengenalan, B. Analisis, C. Pengurutan, D. Enaktif. Saya kasih tahu dulu nih, teori Van Hill itu adalah teori tentang tingkat berpikir siswa dalam mempelajari geometri. Salah satunya pada bangun datar, di mana siswa itu dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi tanpa melewati tingkat yang lebih rendah. Jadi di dalam teori Van Hill itu ada tahapan-tahapannya. Nah, di sini disajikan 4
option mana yang bukan termasuk tahapan dari Van Hill. Yang pertama, tahap belajar menurut Van Hill yaitu level 0. Level 0 itu adalah level pengenalan. Level pengenalan ini teman-teman bisa melihat di jurnal-jurnal, atau misalkan teman-teman bisa simak video ini dengan baik, atau bisa teman-teman catat apa yang saya terangkan. Di level 0 ini level pengenalan. Anak mulai belajar mengenai suatu bentuk geometri secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat. Jadi anak-anak itu hanya tahu bahwa ini adalah bentuk geometri, tapi belum tahu ini sifat-sifat geometri itu apa saja. Itu masuk ke dalam level 0 atau level pengenalan. Kemudian masuk di level 1, yaitu level tahap analisis. Pada tahap ini siswa itu mulai mengerti bahwa sekumpulan bentuk tergolong serupa berdasarkan sifat atau cirinya. Hasil pemikiran ini adalah sifat-sifat dari bentuk. Jadi teman-teman, siswa ini sudah bisa menganalisis sifat-sifat yang ada di geometri itu. Level 1. Level 2-nya adalah pengurutan. Di dalam pengurutan, pada tahap ini anak sudah mulai mampu melaksanakan penarikan kesimpulan yang kita kenal dengan sebutan berpikir deduktif. Jadi pengenalan sudah, sifatnya sudah, jadi dia bisa menyimpulkan geometri ini seperti apa. Nah, itu di pengurutan. Di dedukasi dan keakuratan itu masuk ke dalam anak level tinggi di level 4. Berarti siswa tersebut bisa melihat geometri, bisa membedakan, bisa mengungkapkan sifat dan cirinya. Keempat opsi ini yang termasuk ke dalam Van Hill adalah pengenalan, analisis, pengurutan. Yang tidak termasuk ke dalam Van Hill itu adalah enaktif. Kalau enaktif adalah tahapan belajar menurut teori Brunner ya. Ada enaktif, ada ikonik, ada simbolik. Nanti kapan-kapan kita coba bahas tentang enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya yaitu soal tentang hakikat belajar. Nah, hakikat belajar menurut Skinner adalah, tadi sudah kita ketahui bahwa Skinner adalah salah satu tokoh dari teori belajar behavioristik. Jadi, teori belajar behavioristik itu penekanannya adalah stimulus dan respon. Jika dia diberikan stimulus, maka akan menghasilkan respon. Itu titiknya ya. Sekarang kita coba pilih yang keempat ini, kira-kira menurut teman-teman mana yang termasuk ke dalam hakikat belajar Skinner. Yang A, belajar adalah suatu proses pembiasaan. B, belajar adalah suatu proses yang membutuhkan penguatan atau ganjaran. C, belajar adalah proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdapat dalam struktur kognitif seseorang. D, belajar adalah proses yang bermakna. Jadi, teman-teman jangan asal pilih. Kalau misalkan jawabannya yang panjang, berarti itu jawaban yang paling benar. Bukan berarti seperti itu ya. Tapi penekanan dari Skinner ini adalah adanya stimulus. Stimulus itu adalah penguatan. Jadi adalah stimulus, penguatan, baru dia menghasilkan respon. Jadi di sini hakikat dari belajar menurut Skinner adalah yang B. Belajar adalah suatu proses yang membutuhkan penguatan atau ganjaran. Stimulus dan respon ya di garis bawahi kalau behavioristik itu. Kemudian soal selanjutnya yaitu konsep belajar penting dari teori belajar Bandura, yaitu A. Individu belajar melalui meniru. B. Individu belajar melalui pembiasaan, conditioning. C. Individu belajar melalui interaksi sosial dengan individu lain. D. Individu belajar melalui latihan dan pengulangan. Ingat ya, kalau Bandura itu penekannya adalah meniru perilaku orang lain. Jadi manusia itu mempelajari sesuatu itu dengan cara meniru perilaku orang lain. Misalkan seseorang menendang bola, nah dengan baik, dengan jarak beberapa meter, dengan teknik yang baik. Nah, teman-teman itu yang melihatnya itu bisa menendang bola dengan baik hasil dari peniruan orang yang menendang bola yang pertama. Jadi seseorang itu belajar akibat daripada meniru perilaku orang lain. Itu adalah konsep Bandura. Ya. Jadi catatannya adalah manusia mempelajari sesuatu dengan cara meniru perilaku orang lain. Jawabannya adalah A. Individu belajar melalui meniru.
Itu saja pembahasan tentang teori belajar. Nanti kita sambung lagi di soal-soal yang lainnya, pedagogik atau yang profesional. Nanti kita akan coba membuka trik-triknya bagaimana supaya menghafalnya tidak terlalu banyak, rumus-rumus cepatnya bagaimana. Teman-teman bisa subscribe dulu, bantu Lentera CPNS ya, untuk tidak ketinggalan info di YouTube. Mohon maaf bila ada kesalahan, kita sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.